A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah, ini rahmati Allah ya. Yang jelas pastinya setiap yang namanya pasangan suami istri ini ingin rumah tangganya tentram, damai, harmonis, bisa sehidup semati ya. Sampai nenek-nenek, kakek-kakek ini Masya Allah, nenek-nenek sama kakek-kakek manggil yang kayaknya mesra banget. Ditanya sama temennya, Pak hebat banget sih udah tua panggil masih yang aja. Sebenarnya saya lupa siapa namanya, enggak gitu juga ya. Jadi drop saya katanya. Enggak, ini bicara masalah tentang suami istri. Pastinya kita ini menikah ini pengennya adalah sehidup sesurga insya Allah. Nah tapi ternyata nih yang namanya suami ini juga bisa menjadi penentu akhirat bagi pasangannya atau keluarganya. Apakah masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah sekarang kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah suami penentu akhirat keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Pak yang lagi nonton sekarang ini, para istri dan suami yang lagi nonton ya. Mudah-mudahan keluarganya bisa dibawa ke jannahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita lanjutkan nanti kita akan berbincang-bincang dengan guru-guru kita. Kita akan melihat sebuah tayangan dulu nih, ada sebuah tayangan tentang suami takut istri. Ya Allah astagfirullahaladzim. Ini dia tayangan ini. Contoh aku. Lah boy biyen pas kelahiran nyidam mbok bojoku tak kok motong. Tak kok umbah-umbah yang omah, tak kok masak, tak kok ngopo-opo, tak kok kerja. Ora wedi karo bojoku. Aku ngirisi Bambang yang reso iki. Oh nyapone tak celak-celak. Aku to. Ngomong apa we mau? Ha? Mas, balik saiki. Balik. Motong-motong. Iya, ini jadi suaminya kalau di depan teman-temannya kayak ngomongnya, wah jago banget tuh, luar biasa. Nggak taunya pas kan ketemu istrinya, kik gitu ya. Coba nih, Mas Fadli ya? enak aja, enggak lah, alhamdulillah saya Masya Allah. Istri saya menghormati saya banget. Kalau dari Jihan nih sekarang nih ada yang mau ditanyain gak nih dari tayangan tadi, ini mungkin ada yang mau ditanyain sama guru-guru kita boleh. Langsung nanya ke suami soalnya pernah dengar istilah nusyuz. Oh gitu, mau nanya apa? Soalnya Tapi aku nggak pernah bilang kamu nusyuz kan? enggak. Oh, ya udah. Tapi kamu pernah ceritain gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalkan istri itu enggak taat sama suaminya atau nusyuz kayak gitu. Nah, tapi satu sama lain suami istri ini masih dalam proses belajar gitu tentang agama. Tapi istrinya ini misalkan bebal gitu ya, keras kepala, susah diatur. Nah, itu harus kayak gimana? Oh gitu, jadi mau dijawab sekarang sayang? Iya kan jawab, kok salah ya? Iya, Mau jawab iya. sekarang, kan gitu kan, biasanya gitu kan jawabnya kan? Mau Kok dijawab tahu sekarang? aja bahasanya Sasam? Iya saya Pasti tahu lah. jawabannya Sasam begitu ya? Iya, makanya Silakan, sebelum dia Sasam. jawab saya jawab duluan. Baik. Tapi baik. jelasnya gini, maksudnya pendidikan agama yang seperti apa ya mungkin yang sebaiknya dimaksud Jihan ini ya. Dan apa sajakah yang sebaiknya diberikan oleh suami terhadap istrinya setelah menikah nih. Kadang kalau menikah ini kan masing-masing bawa kebiasaan sendiri-sendiri dari sebelumnya orang tuanya, mungkin adatnya dan lain-lain. Lalu bagaimana ternyata jika sosok istri ini sulit banget diatur kalau kata Jihan tadi bebel, sambel, bebek gitu. Bukan. Itu apa sih? Kenapa sih? Iya. Nah ini gimana caranya suami mengarahkan istrinya ini? Silakan nih Ustadz Syam. Baik, tabik guru-guruku, Ustaz Maulana, Abi, Mas Fadli, Jihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Falhamdulillah ala kulli hal, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ternyata yang dimaksud tadi nusyuz. Jadi dari semalam udah nanya, nusyuz itu apa sih? Nusyuz itu kayak mana sih? Nusyuz itu bagaimana? Nusyuz itu mungkin kurang lebih
tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pasangan. Karena nusyuz itu bukan hanya istri ke suami, tapi suami ke istri pun itu bisa jadi nusyuz. Kenapa? Karena ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, tidak memberikan hak-haknya pasangan kita, maka kita sudah termasuk nusyuz atau yang namanya durhaka atau yang namanya zalim atau bisa disebut dengan berdosa kepadanya. Maka subhanallah ditanyakan tadi sama Jihan bahwasanya sama istriku ya, ditanyakan bahwasanya bagaimana cara mendidiknya. Kalau selama ini aku mendidik nggak sih? Iya, Gimana caranya? dikasih tahu. Dikasih tahu karena kamu nggak keras kepala gitu ya. Jadi ternyata teman-teman yang belum menikah, ini yang belum menikah loh. Yang belum menikah maka subhanallah hindarilah sesuatu yang membuang-buang waktu. Maksudnya membuang-buang waktu, ada orang yang pacaran bertahun-tahun tidak pernah membicarakan hal yang penting. Tidak pernah membicarakan hal yang penting, hanya jalan aja, main aja, nonton aja. Tidak pernah membicarakan hal-hal yang penting setelahnya. Maka subhanallah, jikalau demikian hindari yang tidak penting, ambil yang penting. Sebelum menikah tanya duluan, mau nggak kamu kalau kita nanti bermasalah kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mau nggak kamu ketika nanti engkau ada yang ditanyakan atau aku ada yang kekeliruan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ini hal-hal yang penting. Banyak orang menikah, pendidikan setengah jam dipakai untuk 50-60 tahun ke depan. Padahal pendidikan pernikahannya hanya setengah jam di kantor KUA. Pendidikannya hanya 1 jam kurang lebih dipakai untuk 50-60 tahun ke depan. Tidak ada pendidikan selanjutnya. Maka sama-sama belajarlah kuncinya. Yang pertama, bagaimana cara berdakwahnya? Sungguh dalam Al-Quran dikatakan, Uda'u ila sabili rabbik. Undanglah kepada jalan Tuhanmu. Uda'u itu adalah kata daripada kata undangan. Undangan gak mungkin kita mengundang orang yang tidak kita kenal. Gak mungkin kita mengundang orang yang tidak kita sayang. Gak mungkin kita mengundang orang yang tidak sehati dengan kita. Maka gunakan undangan itu dengan hati. Maka berdakwalah dengan cara hati. Dari hati ke hati. Panggillah dari hati ke hati. Ila sabili rabbik. Bukan ila din. Bukan ila rabbik. Tapi ila sabili rabbik. Tunjukkan jalannya biar dia yang sampai ke tujuannya. Sampaikan dengan cara yang benar, sampaikan dengan cara yang santun, sampaikan bahwa Islam itu indah. Wallahu ta'ala Masya alam. Allah. Suruh nonton pagi-pagi ya. Suruh nonton pagi-pagi. Sama bulan Ramadan ini jam 5:15. Masya Allah, Insya luar biasa. Allah. Sekalian promo untuk program sendiri. Nah kita lanjut lagi nih ya. Mungkin Jihan lagi nih. Sekarang mau nanya lagi boleh sama guru-guru kita yang lain. Jangan sama suaminya terus ya kan. Kalau mau nanya sama suami terus tanyanya di rumah aja. Boleh di rumah aja Iya, gitu ya. iya. Tanya lagi Iya. boleh, silakan Jihan. Kira nanya ke Abi Maki. Oh boleh, silakan. Abi dalam rumah tangga itu kan suami wajib mendidik istrinya ya, ada kewajiban untuk mendidik istrinya. Tapi misalkan ada seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya itu, bahkan malas mengajarkan istrinya tentang agama. Nah, apakah anggota keluarganya itu bisa masuk surga gitu, padahal suaminya tidak menunaikan kewajibannya? Oh jadi intinya adalah apakah keluarga masih tetap bisa masuk ke dalam surganya Allah kepada saat kepala keluarganya ini tidak mendidik keluarganya secara agama dengan baik kan Iya. gitu. Nah ini bicaranya gimana nih Bi? Mohon izin Bi jawab Bi. Jangan saya yang jawab, saya juga nggak tahu Bi. Mohon Allah izin. barik fik. Bismillah. Izin Mas Fadli. Iya, Ustaz Nur silakan, Maulana, Ustaz Syam, sama Jihan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternyata ketika ada seorang suami tidak mendidik istrinya atau anaknya, khususnya istrinya. Apakah mungkin istrinya ini menjadi ahli sorga tanpa didikan daripada suaminya? Ini pertanyaan sangat besar sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, apabila suami ini tidak mengajarkan kepada istrinya hal-hal yang baik, dia telah melewatkan tangga menuju sorga kewajiban dirinya sebagai suami untuk mendidik istrinya. Karena kalimatnya apapun yang Allah hadiahkan kepada kita, predikat apapun itu adalah cara jalan kita untuk menuju sorga. Anda sebagai suami jadikan predikat suami Anda mendekatkan diri Anda kepada Allah menuju sorga. Dengan cara apa? Jadilah suami dengan tanggung jawabnya suami. Anda sebagai istri jadikanlah Anda ini menjadi ahli sorga dengan istri yang Anda pegang. Nah sekarang ternyata suami tidak mendidiknya. Lalu istri ternyata mungkinkah bisa menjadi ahli sorga? Sangat bisa. Berapa banyak sekarang ini wanita solehah bukan atas dasar didikan suami. Ada yang temannya masih informasi. Ada sahabatnya mengajak untuk kebaikan.
Bahkan ada didikan orang tua yang masih saja mengontrol anaknya. Nak masih sholat nak puasa nak, Masya Allah. Suaminya tidak pernah mengajarkannya. Lalu istrinya menjadi solehah tidak atas ajakan daripada suami. Nanti yang rugi bagaimana? Yang rugi nanti adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat istrinya Allah jadikan ahli sorga, suaminya akan protes. Ya Rob, ini istriku, aku kan yang kasih nafkah kepadanya. Kenapa aku tidak menjadikan diriku ahli sorga sementara dia menjadi ahli sorga? Allah hanya tegas mengatakan, wahai istri solehah, jawab tuntutan suamimu. Istrinya mengatakan, ya Rob, dia memang suamiku. Tapi dia benar-benar tidak pernah mengajarkan aku tentang Allah. Tidak mengajarkan aku tentang Quran. Solehahnya aku karena pendidikan sendiri. Orang tuaku dulu, sahabatku, temanku. Bahkan bisa jadi karena saya selalu nonton Islam itu indah. Sehingga aku tahu tentang masalah syariat. Jadi Islamnya aku, solehahnya aku bukan karena ajakan suami. Jadi akhirnya istrinya tetap menjadi ahli sorga tapi suaminya tidak bisa ikut. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Tapi benar nih Abi, kebanyakan kalau kita lihat ya pengajian ini isinya ibu-ibu semua. Nah itu dia. Nah begitu juga yang nonton Islam itu indah nih kebanyakan ibu-ibu. Nah sekarang nih ibu yang di rumah nih yang suaminya lagi ketiduran bangunin lagi nih. Bu nonton Islam itu indah, Masya Allah luar biasa. Ustadz Maulana kenapa bengong? Ustadz daripada bengong mendingan saya tanya, ya kan gimana? Bukan bengong, saya cuma memikirkan dulu istriku saya ajarin gak ya? Oh ya Allah ya Robi, dia lagi mikir. Tapi gini Ustadz Maulana nih ya, kalau kayak banyak banget nih pasangan-pasangan muda, mungkin kayak saya contohnya, ya kan pasangan muda. Kan, Yang namanya muda pasangan banget, muda muda banget. itu di sebelah kiri. kan ini kan contohnya kan yang punya anak, yang Oh, iya, dikarunia iya, iya, seorang iya. anak ya. Tapi kan namanya kan, ya namanya suami ini kan masih belajar juga ya, terutama masalah agama nih. Nah, terus harus seperti apa nih seorang ayah terutama memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya yang mungkin ya sulit untuk diajarkan nih Ustadz Maulana, gimana nih? Gini, jawabannya adalah diam. Suaminya diem aja. Diam, jangan kemana-mana. Nanti saya jelaskan di Oh segmen berikutnya. gitu. Ya Allah. Saya pikir suami suruh diem aja. Ya udah deh. Maksudnya jangan Iya, pindah-pindah channel. Abis Jangan ini pindah-pindah kita channel lanjut. ya. Ya udah kalau gitu penonton yang di rumah juga diam, jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel ya. Tetap di Islam itu indah. Karena kita segera kembali lagi setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kalau saya ngajar